Saya merasa terkekang sehingga akhirnya saya keluar berwirausaha. Ekosistem apapun bisnis maupun pemerintahan di Jawa Tengah ini pada saat itu tidak mendukung iklim bisnis yang saya geluti. Iya. Ya, menuju nanti kalau ini nanti sebentar lagi rakerda atau mukerda, saya harusnya mengundurkan diri gantian lah. Pak Hendro ini kan kali kedua ya di DPRD Jawa Tengah ya, di Betul. periode kedua ya. Periode pertama mulai 2019 sampai 2024, terus ini alhamdulillah masyarakat Pati dan Rembang masih mengakui dan masih memberikan amanah kepada saya untuk mewakili mereka di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oke. Jadi dari 2019 yang pertama ya, di periode pertama. Ini adalah awal sebagai anggota dewan atau sebelumnya sudah pernah jadi anggota dewan? Belum. Ini benar-benar saya periode pertama 2019 sampai 2024 langsung DPR provinsi. Itu adalah pertama kali saya menjejakkan kaki di dunia politik. Oke. Pertama kali secara resmi gitu ya, berada dalam sebuah sistem sebagai anggota dewan gitu ya. Tapi kan gini, kalau ngobrol-ngobrol dengan politikus yang lain, dengan anggota dewan yang lain, mereka tuh rata-rata background-nya dulunya itu adalah aktivis, Pak. Kalau Pak Hendro, background-nya apa? Maksudnya orang kan kadang-kadang nih ya, kalau nggak ada keturunan darah politik atau tidak dalam circle yang berpolitik itu tuh kadang-kadang nggak kepikiran loh Pak untuk jadi anggota dewan. Kalau Pak Hendro background-nya seperti apa nih Pak? Ya, jujur aja saya selama ini memang bukan aktivis. Tapi saya kader PDI Perjuangan sejak muda karena saya kan mengagumi dan mencontoh apa yang mengikuti jejak langkah dari om saya, yaitu almarhum Pak Haji Imam Suroso. Oh, iya. Sangat ini loh, beliau tokoh yang betul dari Pati gitu kan. Dari Pati. Nah, saya sehari-hari sebelum terjun di sistem atau di ekosistem politik yang formal atau ini, saya lebih banyak berkecimpung di dunia wirausaha atau wira swasta, ya, entrepreneur. Jadi wirausaha tapi kemudian juga ikut ya organisasi parpol gitu ya. Betul. Pertama kok organisasi udah langsung masuk ke PDI dulu Pak? Iya, atau ini saya sejak awal memang karena keluarga besar kita dari dulu ya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya. Dari tahun berapa itu mulai aktif berkecimpung di situ Pak? Kalau saya mulai 2012 ya. Kalau 2012. saya sendiri mendaftarkan diri, kemudian mendapatkan KTA. Malah KTA saya malah 2010 itu. Oh, 2010 KTA. Ya. Nah, kalau benar-benar artinya kita berkecimpung di bidang politik semakin kencang ini ya sejak 2012. Meskipun saya belum ikut dalam kontestasi politik apapun. Jadi saya masih asik di dunia saya, yaitu wirausaha. Tapi di sisi yang lain, di setiap kesempatan ada kegiatan-kegiatan kepartaian, saya pasti akan terlibat di sana. Oke, yang memantik atau yang apa ya? Kemudian ikut daftar tapi baru aktifnya bangetnya di 2012. Apa yang kemudian biasanya kan ada titik awalnya tuh memang sesuatu gitu yang kemudian buat jadi aktif di situ tuh apa tuh? Ya yang pasti ya sesepuh saya tadi, Pak Haji Imam Suroso, yang terus mendorong saya untuk lebih aktif gitu di politik, di mana tahun 2010 ya hanya mengenalkan saya saja gitu. Ada baiknya kamu mendaftar secara resmi menjadi kader PDI Perjuangan dengan cara memegang KTA. Udah kita daftar. Habis itu kita masih ya 2010 saya usia masih ini berapa? 15 tahun. Ya masih kepala masih 30-an kan saya. Malah 28 ya. 30 ya, 30-an. Jadi saya masih aktif, masih asik untuk berwirausaha tadi, berbisnis gitu kan. Jadi kalau ada kegiatan partai itu sekedar karena saya mendampingi Pak Imam Suroso gitu. Sehingga 2012 kemudian saya didorong menjadi bendahara Badan Penanggulangan Bencana untuk PDI Perjuangan Jawa Tengah. Itu organisasi sayap lah. Organisasi sayap dari partai PDI Perjuangan. Nah, itulah
ya saya semakin intens beraktivitas di Partai PDI Perjuangan gitu. Oke, jadi awal mulanya karena memang yang menginspirasi adalah Om saya itu Pak tadi, Imam Pak Imam Suroso. Suroso gitu. Apa yang paling menginspirasi gitu yang kemudian saya mau ikut jejaknya gitu, maksudnya terjun di dunia politik gitu. Ya, sebetulnya kan saya basicnya dulu kan basic saya konsultan, saya basicnya kuliah kan bidang teknik informatika ya. Saya kuliah di Bandung, finish itu tahun 2021. 2021 ya. Di Bandung? Ya, di SCT Telkom Bandung. 2001 2001. 2021 baru kemarin ya, udah jadi anggota Dewan. Betul. 2001 saya lulus S1. Terus kemudian, tapi saya nggak langsung balik ini. Saya mencoba mengaplikasikan ilmu yang saya boleh, ya teknik informatika. Jadi saya di Bandung, kemudian di Jakarta. Nah, saya sempat di Jakarta hidup sampai tahun 2005. Kerja gitu ya? Ya, maksudnya? saya kerja, terus kemudian saya kerja itu sempat kerja di, waktu itu masih ada PT Satelindo. Nah, saya di PT Satelindo di pusat yang dulu ada gambarnya mentari gitu kan. Zaman itu saya. Terus kemudian saya keluar, memutuskan untuk berwirausaha mulai tahun 2005. Nah, 2005 mulai berwirausaha. Di Pati itu berwirausaha? Saya masih di Jakarta. Oh, berwirausaha di Jakarta. Terus saya balik lagi ke sini ya akhir 2005. Jadi setahun aja lah. Saya setelah lulus kemudian kerja di Satelindo itu tadi, kemudian berwirausaha di Jakarta, terus kemudian saya balik ke Semarang. Balik Semarang itu kemudian om saya sudah mulai itu mendorong saya, ngajak saya kalau ada kegiatan-kegiatan politik gitu kan, untuk mengenalkan. Sedangkan saya masih belum begitu concern jujur aja, karena saya kan ternyata saya menyadari bahwa saya ini passion saya tidak bisa menjadi seorang karyawan gitu. Makanya saya meskipun menjadi karyawan Satelindo yang notabene waktu itu adalah perusahaan telekomunikasi yang terkemuka, dan saya juga statusnya sudah permanen, itu membuat jiwa saya bergejolak jujur aja. Orang cocok. Orang cocok. Ya? Saya merasa terkekang. Terkekang sehingga akhirnya saya keluar berwirausaha, dan itu saya lanjutkan di Semarang mencari apa nih yang saya kerjakan dulu kan sejak 2000. Wirausaha di bidang sama juga? Ya, awalnya saya turun ke Semarang ini tetap mencoba berwirausaha di bidang teknologi informasi itu, teknik informatika. Tapi kita semuanya tahu bahwa di Semarang, bahkan di Jawa Tengah ini saat itu yang namanya IT masih belum begitu inilah. Semuanya perusahaan-perusahaan besar itu masih cenderung mandatory atau given dari kantor pusat, katakanlah Telkom sini ya pasti sudah diberikan program atau aplikasi dari pusat. Semuanya perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan besar tuh mereka di sini rata-rata tidak develop by themselves, ya kan? Mereka benar-benar dikasih dari pusat Jakarta, given mereka hanya terima saja. Padahal Bapak bidangnya adalah kayak menyediakan untuk membuat misalnya untuk membuat aplikasi, segala macam sistem informasi manajemen lah. Ya, akhirnya singkat kata ya hanya bertahan setahun tuh saya harus fokus di bidang itu di Semarang. Karena berarti kemampuan SDM-nya saat itu sudah oke, tapi secara sistem ini belum mendukung gitu ya Pak. Ekosistem apapun bisnis maupun pemerintahan di Jawa Tengah ini pada saat itu tidak mendukung iklim bisnis yang saya geluti. Gitu ya kan. Betul. Sehingga akhirnya saya banting setir. Cerita nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa Pak. Ya kan? Cerita aja dulu nih. Ya kan, akhirnya saya banting setir 2006 menggeluti bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri. PJTKI betul. Gitu. Istilah lamanya PJTKI. Kalau sekarang namanya P3MI. P3MI. Ya. Itu mulai 2006 kita menggeluti, terus alhamdulillah saya juga kemudian mendapatkan mandat sama teman-teman perusahaan P3MI se-Jawa Tengah untuk menjadi ketua asosiasi untuk Jawa Tengah juga di tahun 2006
2009 lah. Oke, sampai kemudian sampai hari ini saya mau mengundurkan diri, saya sudah menjabat berapa periode ini, udah 4 periode. 4 periode. Oh ya, ini menuju nanti kalau ini nanti sebentar lagi rakerda atau mukerda, saya harusnya mengundurkan diri gantian lah kan gitu. Nah, kayak periode yang lalu saya juga sudah mencoba menyampaikan ke teman-teman untuk sudah gantilah kan gitu, masih sudah banyak yang muda-muda tapi menurut mereka saya masih dibutuhkan. Ya sudah jalan. Yang dipikirkan nggak hanya keluargamu aja dan teman-teman dekatmu, tapi lebih besar. Ndro, kowe ora usah serius-serius kan gitu. Udah, kamu pasang-pasang gambarmu aja biar kenal. Saya memahami bahwa saya harus tegak lurus gitu, apa perintah partai yang menurut partai yang terbaik, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk partai, ya kita akan laksanakan.